kami dari kelompok 5 dengan tema materi yaitu manajemen pemasaran. Adapun presentator pertama yaitu Akilun, presentator kedua yaitu Evi, presentator ketiga ada Aisyah, presentator keempat Yunita, presentator kelima ada Nabila, dan presentator keenam ada Arif. Nah, langsung saja kita ke materinya. Check it out! Baiklah, yang pertama definisi pasar dan pemasaran. Pasar merupakan lokasi bertemunya penjual dan pembeli atau pertemuan antara aspek yang diminta dan yang ditawarkan guna terbentuknya harga. Stanton mendefinisikan pasar sebagai tempat berkumpulnya penjual dan pembeli yang memiliki uang untuk berbelanja, memiliki kemauan untuk membelanjakannya, serta mendapatkan kepuasan terhadap barang atau jasa yang didapatkannya. Stanton mengungkapkan bahwa pemasaran merupakan kaitan antara sistem dengan kegiatan usaha dalam proses perencanaan, penentuan harga, promosi. Diam kok. Udah. Baiklah, yang pertama definisi pasar dan pemasaran. Pasar. Pasar merupakan lokasi bertemunya antara penjual dan pembeli atau pertemuan di antara aspek yang diminta dan yang ditawarkan guna terbentuknya harga. Stanton mendefinisikan pasar sebagai tempat berkumpulnya penjual dan pembeli yang memiliki uang untuk berbelanja, memiliki kemauan untuk membelanjakannya, serta mendapatkan kepuasan terhadap barang atau jasa yang didapatkannya. Pemasaran. Stanton mengungkapkan bahwa pemasaran merupakan kaitan antara sistem dengan kegiatan usaha dalam proses perencanaan, penentuan harga, promosi, dan pendistribusian produk untuk memenuhi keperluan pembeli. Selain itu, Philip Coulter mengemukakan bahwa pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang oleh satu orang atau sekelompok orang guna memenuhi kebutuhan mereka melalui penciptaan, penawaran, dan penukaran produk-produk yang mempunyai nilai. Kesimpulannya yaitu pemasaran merupakan keseluruhan sistem dan proses dalam pemenuhan keperluan dan keinginan yang memiliki kaitan terhadap aktivitas usaha. Jenis-jenis pasar berdasarkan wilayah pemasaran. Jenis-jenis pasar berdasarkan wilayah pemasaran dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama pasar daerah. Pasar daerah yaitu pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu daerah produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah ini melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah. Contohnya seperti Pasar Seni di Jakarta, kemudian Pasar Beringharjo di Yogyakarta, dan Pasar Malam di Kota Tua, Surabaya. Yang kedua yaitu pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal ini melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota. Contohnya, toko kelontong yang melayani konsumen di area sekitar tempat usahanya berlokasi saja. Kemudian, yang ketiga yaitu pasar nasional. Di mana pasar nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar nasional ini melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri. Contohnya seperti sebuah merek mobil yang menjual produknya di seluruh Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu pasar internasional. Pasar internasional ini adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Bisa juga dikatakan luas jangkauannya di seluruh dunia. Contohnya seperti sebuah perusahaan multinasional seperti Apple yang menjual produknya di berbagai negara di seluruh dunia. Selanjutnya, jenis pasar berdasarkan bentuknya. Jenis pasar berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, dan yang kedua, pasar monopoli. Pasar persaingan sempurna di dalam teori ekonomi mikro pada umumnya adalah suatu pasar yang ditandai oleh tidak adanya sama sekali persaingan yang bersifat pribadi, di antaranya perusahaan-perusahaan individu yang ada di dalamnya. Berikut adalah ciri-ciri pasar persaingan sempurna. A. Jumlah penjual dan pembeli masing-masing banyak dan mereka masing-masing bertindak sebagai penerima harga. B. Jenis barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sama. C. Adanya kebebasan bagi penjual dan pembeli untuk keluar masuk pada bidang usaha atau pasar barang yang bersangkutan.
D. Setiap pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar. Dan E. Adanya mobilitas sumber daya yang ada secara sempurna, artinya pembeli mudah untuk mendapatkan sumber daya produksi. Pada pasar yang bersaing sempurna, terdapat kebebasan keluar masuk dalam pasar atau industri. Seorang produsen yang memandang bahwa dalam pasar suatu produk menguntungkan, ia bebas memasuki pasar tanpa adanya rintangan apapun. Tantangan yang dihadapi adalah harus berani bersaing. Jika keuntungan yang diperoleh merupakan keuntungan yang cukup, baik menurut pandangan mereka, maka mereka tetap dalam pasar. Sebagai implikasi adanya kebebasan keluar masuk pasar atau industri adalah adanya kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki modal, tenaga kerja, dan sebagainya. Dalam pasar persaingan sempurna, tidak perlu promosi, karena penjual dan pembeli relatif banyak. Yang kedua itu ada pasar monopoli. Pengertian monopoli murni adalah suatu pasar hanya ada satu penjual atau produsen yang tidak ada substitusinya. Struktur pasar yang demikian ini di mana hanya ada satu penjual atau produsen tidak dipengaruhi harga dan produk dari produsen lain. Pasar monopoli adalah suatu pasar yang mempunyai ciri-ciri yaitu ada satu penjual, tidak ada penjual lain yang menjual output yang dapat mengganti secara baik atau close substitute. Output yang dijual monopolis ada halangan baik alami maupun buatan bagi perusahaan lainnya untuk memasuki pasar. Nah, selanjutnya konsep manajemen pemasaran. Konsep dalam manajemen pemasaran merupakan suatu konsep bisnis yang berorientasi memenuhi keperluan pembeli yang termasuk ke dalam persyaratan ekonomi dan sosial perusahaan yang berkelanjutan. Dikutip dari Stenson tahun 1978. Nah, konsep pemasaran ini terdiri atas beberapa unsur. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada produk, yang ketiga ada penjualan, yang keempat ada pemasaran, dan yang kelima ada pemasaran kemasyarakatan. Nah, yang pertama, terdapat konsep produksi. Nah, di dalam konsep produksi ini, pembeli lebih tertarik dengan barang yang murah dan terjangkau. Oleh sebab itu, peningkatan efisiensi produk dan pendistribusian sangat penting. Konsep ini tepat bila dihadapkan pada dua jenis keadaan. Kondisi pertama, jika produk yang diminta melebihi pasokan, produksi perlu ditingkatkan. Situasi kedua, apabila anggaran yang dibutuhkan banyak, diperlukan penurunan produksi dan perbaikan kualitas produk. Nah, kita ke konsep yang kedua, terdapat konsep produk. Nah, di konsep produk ini, pembeli lebih memilih produk yang bermutu daripada produk lain. Oleh sebab itu, penting dilakukan peningkatan kualitas produk yang berkelanjutan. Terus, konsep yang ketiga, terdapat konsep penjualan. Nah, di konsep penjualan ini, pembeli tidak berminat terhadap suatu produk jika perusahaan tidak mempromosikan dan menjual produknya. Hal ini umumnya berlaku pada produk-produk yang tidak terkenal, seperti asuransi dan buku ensiklopedia. Oleh karena itu, perusahaan harus gencar melakukan promosi dengan teknik penjualan potensial untuk menarik minat pembeli, misalnya dengan menerangkan manfaat dan kegunaan produk tersebut. Terus, selanjutnya ada konsep pemasaran. Nah, di konsep pemasaran ini, poin penting dalam pencapaian sasaran perusahaan yaitu bersifat dan bersikap jeli dalam penentuan kebutuhan dan keinginan konsumen, serta berusaha memuaskan kebutuhan konsumen. Nah, selanjutnya ada konsep pemasaran kemasyarakatan. Nah, di dalam konsep ini, fungsi perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan preferensi konsumen dengan cara peningkatan kesejahteraan pembeli dan masyarakat dengan menyeluruh. Selanjutnya, model pemasaran. Model merupakan semua hal yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk memproduksi produk dengan tujuan dapat menambah kekayaan dan keuntungan. Model sangat berpengaruh dalam penentuan strategi pemasaran pada pemilihan produk, penetapan harga, penetapan cara distribusi, dan promosi. Ada beberapa strategi dalam model pemasaran. Yang pertama, point of purchase. Strategi pemasaran ini dilakukan dengan menempatkan iklan di dekat barang atau jasa promosi. Jenis strategi ini banyak digunakan pada toko retail. Adapun tujuan dari penerapan point of purchase adalah untuk membantu konsumen dalam memilih produk yang hendak dibeli. Yang kedua, internet marketing. Metode pemasaran satu ini cukup banyak digunakan oleh pelaku usaha. Pasalnya, melalui jaring internet, pelaku usaha dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Internet juga menjadi media yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan, sehingga jenis strategi pemasaran satu ini dianggap cukup efektif.
Untuk menggunakannya, seorang pebisnis dapat memanfaatkan berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, email marketing, maupun website. Yang ketiga, internet media. Metode pemasaran produk ini dilakukan dengan menawarkan barang atau jasa secara tidak langsung. Dalam hal ini, penjual bisa membangun brand serta membentuk citra yang baik melalui media sosial. Selain itu, pebisnis juga harus mampu membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan masyarakat agar mereka tertarik untuk membelinya. Yang keempat, yaitu direct selling. Strategi pemasaran produk ini dilakukan dengan menjual produk secara langsung kepada pelanggan. Adapun caranya adalah dengan mendatangi rumah setiap konsumen yang ditargetkan. Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan persuasif. Namun, sayangnya direct selling ini bisa membuat penjual cepat lelah karena harus berjalan door to door. Meski begitu, strategi pemasaran ini tidak membutuhkan modal yang begitu besar, sehingga cocok untuk jenis bisnis kecil. Baik, selanjutnya atau yang terakhir adalah strategi pemasaran yang digunakan. Sebelum itu, strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan, dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran, perkataan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Berikut ini adalah macam-macam strategi pemasaran yang bisa dicoba untuk bisnis teman-teman. Yang pertama ada paid advertising. Jadi paid advertising atau iklan berbayar sudah dilakukan sejak abad ke-18. Bedanya, pebisnis zaman dulu mengiklankan produknya secara berbayar di surat kabar. Seiring perkembangan zaman, muncullah iklan di televisi sejak tahun 1941 di Amerika Serikat. Kini, iklan berbayar bisa juga dilakukan di internet dengan metode paid per click atau PPC. Biasanya juga lebih murah bila dibandingkan dengan metode tradisional tadi. Selain itu, iklan berbayar di internet juga mampu menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Yang kedua, ada cause-related marketing. Strategi pemasaran ini dilakukan untuk mempromosikan perusahaan mereka, bukan produk atau bisnisnya. Tujuannya pun bukan hanya mengejar keuntungan, melainkan untuk amal dan mencapai kesejahteraan sosial. Misalnya, hasil penjualan produk yang sebagiannya akan didonasikan ke yayasan amal. Mengaplikasikannya di bisnis teman-teman pun tidak perlu aksi sosial yang terlalu besar. Yang penting bertujuan untuk kegiatan amal. Misalnya, teman-teman bisa saja mempromosikan produk teman-teman, kemudian memberitahukan bahwa sekian persen hasil penjualannya didonasikan ke yayasan di sekitarmu. Niscaya pelanggan akan tertarik membeli produk teman-teman sekaligus beramal. Kemudian yang ketiga ada relationship marketing. Strategi pemasaran ini dilakukan dengan cara membangun dan mengembangkan hubungan yang erat dengan pelanggan atau audiens. Ini adalah strategi marketing yang penting, namun sering dilupakan oleh bisnis karena mungkin teman-teman terlalu sibuk mengejar customer baru. Relationship marketing ini bisa memberikan kepuasan pada pelanggan secara jangka panjang. Salah satu strategi penerapannya adalah meningkatkan kualitas atau layanan customer service di bisnis teman-teman. Atau teman-teman juga bisa menerapkan beberapa pendekatan personal seperti personalized ads, email, dan sejenisnya. Kemudian yang keempat ada undercover marketing. Undercover marketing ini terbilang lebih susah gampang. Karena teman-teman harus memasarkan produk ke pelanggan tanpa menyadari bahwa mereka sedang menjadi target iklan. Meskipun begitu, strategi pemasaran ini sangat hemat biaya saat diimplementasikan. Penerapan undercover marketing ini bermacam-macam, tapi contoh yang paling umum adalah endorsement oleh influencer. Ada juga pegawai perusahaan atau bisnis yang diam-diam menulis review positif mengenai produk mereka di berbagai situs yang disebut dengan social validation. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada word of mouth. Meskipun sudah ada sejak dulu, word of mouth masih relevan digunakan hingga sekarang. Hanya saja media yang digunakan sudah berbeda, seperti media sosial. Keberhasilan word of mouth ini bergantung pada kesan orang lain terhadap produk yang dipromosikan. Lagi pula, bisnis mana yang tidak mau brandnya didengar oleh banyak orang? Strategi word of mouth ini sangat ampuh dalam menjaring target pasar yang baru.
Teman-teman juga bisa melakukan strategi ini asalkan produk dan pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan ekspektasi mereka. LG, yo lihat mama. Oke, sekian itu saja materi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.